ngelamar kerja, tapi tetap aja ngerasa stuck. Salah lo, atau memang sistemnya yang belum siap buat lo? Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin paling langsung ngaruh kehidupan lo sebagai Gen Z di Indonesia. Soal bonus demografi, program pemerintah yang lagi ramai dibahas, dan satu pertanyaan besar, apakah kita beneran lagi menuju Indonesia Emas 2045 atau justru menuju Indonesia yang makin cemas? Ini bukan konten motivasi kosong, kita bakal bahas datanya, bahas programnya, bahas risikonya, dan yang paling penting, apa posisi kita sebagai Gen Z di tengah semua ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Bonus demografi itu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif, yaitu yang berusia 15 sampai 64 tahun, jauh lebih banyak dibanding penduduk yang nggak produktif, kayak anak kecil dan lansia. BPS bilang, Indonesia lagi di fase ini dari sekitar tahun 2012 sampai 2035, dengan puncaknya di rentang 2020 sampai 2030. Artinya sekarang, hari ini, kita lagi ada di puncak bonus itu. Tapi, dan ini bagian yang bikin kita perlu jujur sama diri sendiri, bonus demografi itu gak otomatis jadi kemajuan, karena ada salah satu masalah besar yang belum terpecahkan. 10 juta Gen Z di Indonesia yang menganggur. Yang kedua, tinggi angka net atau not in employment, education, or training untuk usia 15 sampai 24 tahun masih cukup tinggi. Dan itu bukan soal males atau nggak mau berusaha. Masalahnya lebih daripada itu. Yang pertama, lapangan kerja belum tumbuh secepat jumlah angka kerja baru. Yang kedua, pendidikan sering sekali tidak cocok dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, akses ke pelatihan dan informasi kerja masih tidak merata antar wilayah. Yang keempat, biaya hidup di kota besar makin tinggi, tapi upah belum tentu mengimbangi. Ini bukan salah satu individu. Ini adalah kegagalan sistemik yang harus kita akui sebelum kita bicara soal solusi. Jadi, pertanyaannya, Indonesia emas atau Indonesia cemas? Itu sebenarnya adalah pertanyaan ekonomi. Seberapa mampu negara ini mengubah generasi muda jadi produktif? Dan disinilah dua program besar pemerintah masuk. Yang pertama, makanan bergizi gratis. Yang kedua, koperasi merah putih. Mari kita bedah satu-satu. Oke, program pertama, makanan bergizi gratis atau MBG. Banyak yang menganggap ini cuma program bagi-bagi makanan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, dampaknya jauh lebih luas dari itu. Kajian dari jurnal legislatif menunjukkan bahwa MBG punya efek berganda atau yang dalam ekonomi disebut multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Gimana caranya? Permintaan bahan baku meningkat, seperti beras, telur, sayuran dibeli dari petani lokal, bukan impor. Lapangan kerja baru di dapur layanan sekolah, distribusi, dan logistik. UMKM pangan tumbuh, warung, koperasi desa, dan rumah tangga produsen ikut merasakan manfaatnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah dimensi pembangunan manusianya. Gizi yang baik itu bukan pembawa kemewahan, itu fondasi. Anak yang cukup gizi tumbuh lebih sehat, lebih fokus di sekolahan, dan punya produktivitas lebih tinggi di masa depan. Indonesia masih berjuang dengan masalah stunting. Kalau MBG bisa membantu menurunkan angka itu, khususnya untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, maka ini bukan belanja sosial. Ini adalah investasi ekonomi jangka panjang yang menekankan biaya kesehatan dan meningkatkan daya saing generasi berikutnya. Negara yang investasi di gizi anak hari ini panen produktivitas 2 dekade ke depan. Jadi kalau ada yang tanya kenapa pemerintah buang-buang uang untuk program makanan, jawabannya ini bukan buang-buang uang. Ini adalah infrastruktur manusia, sama pentingnya dengan bangun jalan atau jembatan. Program kedua, Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Lewat Inpres nomor 9 tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dan fungsinya bukan sekedar simpan pinjam kayak koperasi zaman dulu. Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat ekonomi serbaguna di desa.
pengadaan dan distribusi sembako untuk menstabilkan harga di desa, cold storage dan pergudangan untuk penghasilan pertanian, klinik dan apotek desa untuk layanan kesehatan dasar, simpan pinjam modal usaha untuk keluarga dan UMKM, logistik yang menghubungkan produk ke desa, pasar yang lebih luas. Nah, ini bagiannya langsung relevan buat kita. Kopdes Merah Putih itu bukan cuma buat petani tua atau ibu-ibu PKK. Ini membuka ruang nyata untuk Gen Z, bukan sebagai pencari kerja, tapi sebagai pelaku ekonomi aktif. Bayangkan, lo bisa jadi pengelola koperasi, menggerakkan digitalisasi pemasaran produk lokal, membangun brand UMKM desa yang bisa jualan online, jadi wirausaha pangan yang menghubungkan petani ke konsumen kota, riset soal digitalisasi pertanian. Sekarang bagian yang penting banget dan sering nggak dibahas, yaitu resikonya. Karena program besar sering bukan gagal karena idenya buruk, tapi karena implementasinya lemah. Untuk MBG, kajian ilmiah mengidentifikasi beberapa risiko nyata. Yang pertama, kebocoran anggaran dan inefisiensi dalam pengadaan bahan pangan. Yang kedua, potensi korupsi. Kalau soal sistem pelaporan dan pengawasannya tidak kuat sejak awal. Yang ketiga, kualitas program tidak merata. Daerah terpencil bisa dapat lebih buruk dari kota. Yang keempat, inflasi bahan pokok bisa menggerus efisiensi anggaran MBG. Artinya, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang ketat, program ini bisa habis anggarannya, tapi dampaknya minim. Dan yang merasakan dampaknya ya kita, rakyat yang seharusnya diuntungkan. Kritik yang sama juga berlaku untuk Kopdes Merah Putih. Penelitian soal implementasi koperasi desa di Indonesia menunjukkan satu pola yang berulang. Adanya kesenjangan besar antara kekuatan regulasi dan kinerja operasional. Banyak pengurus koperasi yang belum punya kapasitas manajerial yang cukup. Mereka mungkin semangat, tapi belum terlatih untuk mengelola keuangan, perencanaan usaha, dan pengembalian keputusan bisnis yang kompleks. Yang lebih mengkhawatirkan, kalau pengurus koperasi ini beririsan dengan elit desa tanpa pengawasan independen, risikonya penyalahgunaan dana meningkat drastis. Koperasi yang seharusnya jadi ruang gotong royong bisa berubah jadi alat administrasi yang ramai di nama, tapi rapuh dalam akuntabilitas. Bukan program yang salah, yang harus dipertanyakan adalah siapa yang mengawasi dan seberapa kuat sistem kontrolnya. Nah, ini bagian yang paling penting dan sering luput dari diskusi publik. MBG dan Kopdes Merah Putih seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya saling memperkuat. MBG butuh bahan baku, beli dari petani yang tergabung di koperasi desa. Kopdes butuh pasar yang pasti. MBG bisa jadi salah satu pembeli utamanya. Hasilnya, uangnya beredar di desa, petani sejahtera, anak sekolah bergizi. Kalau ekosistem ini berjalan transparan, berbasis data, dan melibatkan anak muda, maka program sosial berubah menjadi mesin ekonomi rakyat. Ini bukan utopia, ini adalah logika ekonomi yang masuk akal, dan sudah ada penelitian yang mendukungnya. Tapi ini semua cuma akan jadi narasi indah kalau kita, Gen Z, yang gak terlibat langsung. Kita nggak bisa cuma jadi penonton yang nyinyir di Twitter atau nunggu pemerintah yang gerak duluan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang pertama, terlibat aktif dalam pengelolaan koperasi desa di kampung halaman. Yang kedua, bangun digital presence untuk produk UMKM dan pertanian lokal. Yang ketiga, manfaat program pelatihan dan sertifikasi yang ada, banyak yang gratis. Terus yang keempat, kawal transparansi MBG dan Kopdes. Pakai hak kita sebagai warga untuk bertanya dan mengawasi. Yang kelima, jadilah wirausahawan yang menghubungkan desa dengan pasar modern. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, Indonesia emas atau Indonesia cemas? Jawaban jujurnya belum ada yang pasti. Indonesia punya modal besar, bonus demokrasi yang sedang di puncaknya. Tapi modal itu cuma berguna kalau diterjemahkan menjadi pendidikan yang relevan, kerjaan yang layak,
gizi yang baik, dan ekosistem ekonomi yang hidup baik di desa maupun di kota. MBG dan Kopdes Merah Putih adalah dua instrumen yang kalau dijalankan dengan benar bisa mengubah arah itu. MBG sebagai investasi manusia sekaligus stimulus ekonomi lokal, Kopdes sebagai penguatan ekonomi desa dan pemerataan nilai tambah. Indonesia Emas 2045 bukan soal tahunnya, bukan soal pidatonya, bukan soal slogannya. Ini soal apakah kita, Gen Z, mau jadi pelaku, bukan penonton. Kalau konten ini bikin lo berpikir, share ke teman-teman lo. Karena ini bukan cuma soal pribadi, ini soal arah generasi kita secara kolektif. Komen di bawah emas kalau lo optimis Indonesia bisa sampai ke sana, atau komen cemas kalau lo masih ragu dengan kondisi sekarang, dan ceritain alasannya kenapa perspektif lo itu penting.